Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama. Ya, baiklah, setelah kita berdoa, semoga pada hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin. Dan selanjutnya, untuk hari ini, bagaimana keadaan kalian semua? Ya. Semangat hari ini? Untuk hari ini, untuk kelas 5, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pada hari ini, yaitu pembelajaran coding, yang mana pembelajaran coding dan atau kecerdasan artifisial ini merupakan sebuah pembelajaran yang memang perlu kita pahami dan perlu kita pelajari sehingga kita bisa menjadi orang yang memang menjadi generasi penerus untuk bangsa kita. Karena siapa lagi yang bukan untuk yang menggantikan orang tua kita terdahulu kecuali kita sendiri. Karena untuk menghadapi di zaman yang sekarang, di zaman digital, sehingga kita perlu memahami berbagai macam ataupun pengertian dan juga pelaksanaan tentang coding dan cara. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita ingat kembali bahwasannya pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang pengertian coding dan KA. Ayo, siapa yang masih ingat apa sih coding, apa sih KA? Coding itu adalah instruksi kepada apa? Kepada komputer. Jadi instruksi yang berbasis komputer sehingga komputer bisa mengetahui tentang instruksi tersebut. Sedangkan sebuah ilmu kecerdasan yang mana yang dimiliki oleh komputer sehingga komputer menyerupai manusia. Cara tersebut. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu. Coba menurut kalian antara komputer dengan kita sebagai manusia siapa yang lebih cerdas? Komputer. Yakin? Apakah komputer bisa tidak membuat manusia? Apakah manusia bisa membuat komputer? Berarti yang lebih cerdas siapa? Manusia. Karena komputer adalah buatan manusia. Nah, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang berpikir, masih dalam tentang apa? Berpikir komputasional. Ya, setelah kita pelajari kemarin pengertiannya sudah apa sih berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional itu adalah proses pemecahan masalah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang berpikir algoritmik atau algorithmic thinking. Menurut bahasa kerennya itu adalah algorithmic thinking, yaitu berpikir apa? Algoritma atau apa sih yang berpikir algoritma itu? Berpikir algoritma itu adalah menyusun langkah-langkah instruksi. Nah, coba sekarang pernah tidak kalian membuat sarapan
menggunakan mie instan? Pernah? Ayo angkat tangan yang pernah membuat sendiri mie instan. Semuanya sudah pernah membuat mie instan. Atau misalkan di rumah kalian ayah kalian suka minum kopi, pernah tidak kalian disuruh untuk ataupun kita menyajikan secangkir kopi untuk ayah kalian? Nah tentunya yang pasti atau kita pikirkan, misalkan kita berandai-andai kita akan membuat sebuah masakan atau sebuah sajian tentang mie instan. Otomatis kita perlu apa? Kita perlu langkah-langkah. Langkah-langkah secara tertulis dari mulai awal sampai dengan akhir mie instan tersebut bisa kita makan, sehingga kalau misalkan proses langkah-langkahnya salah atau keliru, bisa jadi hasil akhirnya adalah berbeda. Nah ini seperti tadi yang disebutkan bahwa berpikir algoritmik atau algorithmic thinking, itu kita akan belajar bagaimana cara menyusun langkah-langkah. Coba kita bayangkan, siapa yang pernah tadi yang pernah yang pernah makan mie instan? Coba siapa angkat tangan yang mau menjelaskan? Coba langkah-langkahnya kira-kira apa saja sih dari awal sampai dengan akhir mie instan tersebut bisa kita makan? Pertama, siapkan panci. Yang kedua, masukkan air ke dalam panci. Yang ketiga, nyalakan kompor. Yang keempat, ya, simpan panci yang berisi air ke dalam di atas kompor. Terus kemudian yang kelima, tunggu air sampai mendidih. Yang keenam, masukkan mie rebus. Yang ketujuh, tunggu sampai mie rebusnya mendidih dan matang. Setelah matang, tuangkan mie rebus ke dalam mangkok, lalu campurkan bumbunya, sajikan di atas meja. Itu adalah otomatis langkah-langkahnya. Kalau misalkan coba langkah-langkah tersebut kita putar balik, misalkan sajikan mie di atas meja dulu, bisa tidak? Tidak. Nah itu adalah yang termasuk ke dalam apa? Ke dalam algoritmik susun sebuah instruksi. Nah, itu instruksi tersebut bisa oleh manusia dibuat dan diberikan kepada komputer, sehingga komputer memiliki instruksi. Nah, itu ya. Jadi setelah itu kita bisa menyusun langkah-langkahnya, maka seperti itulah dasar apa? Seperti itulah dasar algoritma. Jadi menyusun langkah-langkah. Banyak cara berpikirnya pun pasti berbeda. Bisa saja satu orang dengan orang yang lain, cara penyajian baik itu mie instan atau menyajikan kopi beda. Karena apa? Sesuai dengan pola pikirnya. Nah, kalau misalkan sudah dipilih sudah kalian menemukan masalahnya sudah ketemu, silakan coba sekarang, karena kita sedang belajar tentang berpikir algoritma atau berpikir cara menyusun langkah-langkahnya. Di sini Bapak memiliki kartu instruksi. Di sini Bapak memiliki kartu instruksi. Nah, sekarang coba setiap kelompok
untuk setiap kelompok mengambil kartu instruksi ini. Setelah kalian tadi menuliskan masalah, 3 masalah ya. Dapat 3 masalahnya sudah? Sudah. Udah dapat semua? Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, setelah nanti kalian menuliskan 3 masalah di situ, ambil salah satunya. Ambil salah satu, terus kemudian tuliskan di sini langkah-langkahnya. Nanti kalian di sini ada apa? Ini adalah kartu instruksinya. Kalian nanti tempelkan kartu instruksi ini di dalam kertas yang telah kalian dapat. Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo kelompok 1 kartunya. Kelompok 1, kelompok 2 ini kelompok masih. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari berpikir algoritma ya. Atau banyak permasalahan ataupun masalah atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari kita, dan juga kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan apa tadi? Dengan menyusun langkah-langkah. Itu adalah salah satu contoh dari berpikir algoritma. Nah, kemudian apa sih? Nah, sekarang kita harus tahu. Karena kalau misalkan kita mau berjalan, otomatis kita harus tahu dulu apa? Kalau mau berjalan, apa yang harus kita tahu? Tujuan. Kita berjalan itu harus tahu tujuan. Makanya apa sih tujuan pembelajaran pada pagi ini untuk kita? Yaitu tujuannya adalah hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara terstruktur. Seperti tadi contohnya, masalah kita dibuka masalahnya apa? Masalah kita adalah kita disuruh ataupun kita tidak punya makanan, perut kita lapar, ada mie instan, otomatis harus tahu langkah-langkah cara membuat instan. Yang itu adalah pemecahan masalah. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya, misalkan kita dihadapkan dengan sebuah persoalan. Kita dihadapkan dengan sebuah persoalan ataupun sebuah kejadian di mana ada sebuah kejadian yang kita lihat ataupun yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana sih cara kita untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalkan bayangkanlah ketika kita pergi ke sebuah kantin, terus kemudian di kantin tersebut kita melihat ada. Nah, di sini ada gambar. Coba kita perhatikan gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Gambar yang pertama, gambar apa yang kalian lihat? Antrian kantin di sekolah yang tidak teratur. Kalau gambar yang kedua, gambar robot. Di depannya ada pensil, tapi si robot tersebut tidak bisa mengambil. Nah, itu adalah salah satu contoh permasalahan. Nah, maka coba dari gambar yang pertama tadi masalahnya apa? Berarti masalahnya adalah apa yang pertama? Ya tadi, siswa tidak antri atau
siswa tidak antri sehingga masalahnya mereka berebut jajanan. Masalah yang kedua, masalahnya adalah si robot itu tidak bisa mengambil pensil. Nah, itu adalah sebuah masalah. Nah, apakah kita bisa setelah kita melihat masalah tersebut, kira-kira kita bisa tidak menyelesaikan masalah itu? Masalah kantin tidak beraturan atau antrian siswa di kantin tidak beraturan, sehingga masalahnya adalah berebut jajanan. Yang kedua, robot tidak bisa mengambil pensil. Masalahnya apa itu? Terus kemudian bagaimana sih? Apakah kita bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang namanya masalah dalam kehidupan sehari-hari kita juga banyak masalah. Nah, sehingga coba kita sekarang buka pemikiran kita, kemudian kita cari permasalahan yang simpel. Namanya simpel itu apa? Permasalahan kecil, tapi permasalahan kecil tersebut bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Banyak masalah yang timbul dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang coba di sini ada sebuah LKPD. Kalian cari masalah ataupun tuliskan masalah yang terjadi yang pernah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian tuliskan. Masalahnya tuliskan satu saja. Silakan kalian susun kartu instruksi ini. Jadi ibaratkan gini, kita akan melakukan sebuah penyelesaian masalah, sehingga kita susun instruksi tersebut, sehingga masalah yang telah kita dapat, masalah yang kita jumpai bisa terselesaikan dengan instruksi yang kita buat. Silakan. Nah, itu apa dulu? Nyamper. Nah, di sini ada penjelasan ataupun pengertiannya ataupun arti dari instruksi yang ada itu. Pertama ada kartu untuk maju, ada kartu mundur, kartu belok kiri, belok kanan, terus kartu ambil, terus ada kartu letakkan, kartu jika maka, dan juga kartu ulang 2 kali. Berarti itu adalah jika maka. Kalau misalkan ada yang tidak ada, boleh bisa tidak ditempelkan. Nah, nanti kalian setelah selesai
Bisa ada di kelas di lantai. Sudah? Kelompok 2 sudah, kelompok 3 kelompok 4 sudah. Nanti ya. Kalau misalkan setiap kelompok sudah, ya, misalkan setiap kelompok sudah, sekarang kita bermain apa? Bermain peran. Jadi, nah, bayangkan ataupun anggaplah apa yang telah kalian buat itu merupakan sebuah instruksi yang akan kalian berikan terhadap robot. Kita akan memberikan instruksi terhadap robot dan kalian telah tuliskan di situ. Nah, selanjutnya coba kita praktekkan dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 maju ke depan dan kelompok yang lainnya diharapkan untuk memperhatikan dari kelompok 1. Ya, yang satu yang membuat instruksinya, yang satu yang praktek menjadi seorang robot. Oke, ayo silakan maju ke depan. Ayo kelompok 1 semua ke depan. Semuanya ke depan. Yang satu siapa yang akan jadi robotnya? Stop. Mana jadi robotnya? Bisa anggap saja ada apa, kalian akan melakukan instruksi terhadap robot. Ayo. Jadi sebelumnya robot. Kalau mau perintahnya adalah robot, misalkan maju. Nah itu ya, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kembali ke tempat duduk. Ayo kelompok 2, silakan. Kelompok 2, siapa yang akan jadi robotnya? Yuk.
Ya, udah. Kelompok 3. Ayo kelompok 3. Siapa yang jadi robotnya? Maju. Iya, belok kiri. Belok kanan deh. Mundur. 2 kali ulangi. Maju, belok kanan, belok kiri, mundur. Ya, terus kemudian tidak disimpan, sampahnya tidak diambil, simpan. Simpan. Ya, tepuk tangan untuk Nah, coba sebelumnya. Oke. Berarti permasalahan yang kalian temukan adalah kelompok 1 ataupun apa? Hampir semuanya sama. Yaitu permasalahannya adalah tentang sampah. Nah, ini adalah berarti permasalahan yang memang kita jumpai dan juga memang itu nyata dan perlu kita selesaikan dengan sama-sama. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan sebuah praktek, nah, coba apa sih yang sulit? Yang sulitnya apa dari apa yang kalian buat? Itu menyusun apa nih? Menyusun instruksinya. Nah, maka dari praktek yang telah kita laksanakan tiap kelompok, apa sih yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma apa? Menyusun langkah-langkah. Apakah penting? Apa sih pentingnya kita menyusun langkah-langkah? Karena agar tahu caranya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya. Jadi algoritma adalah menyusun langkah. Terus kemudian apa sih itu pentingnya? Penting karena untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, jadi apa yang kalian tadi praktekkan, apa yang kalian tadi buat tentang petunjuk ataupun tentang apa? Kartu instruksi, itu adalah salah satu contoh kecil dari yang namanya algoritma. Berpikir algoritma berarti kita berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan sebuah ataupun dengan menyusun langkah-langkah, ya. Mengapa penting menyusun langkah-langkah secara beruntun? Karena kalau misalkan langkah-langkah tersebut seperti tadi, kita buang-buang sampah tapi kita tidak tempelkan kartu simpannya, sampahnya berarti kan dibawa ke rumah. Oleh si robot bingung mau kemana ini apa sampahnya, karena di situ di dalam instruksinya tidak ada kartu letakan atau kartu simpan. Ya, itu. Jadi kalau misalkan ini adalah pentingnya menyusun langkah-langkah secara teratur dan tersusun sehingga permasalahan yang kita hadapi akan selesai atau masalah tersebut akan bisa diselesaikan dengan instruksi yang dibuat secara berurutan. Nah, itu ya. Jadi coba bagaimana perasaan kita setelah mempelajari ini? Perasaannya gimana? Senang? Senang. Ulangi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Satu kali lagi, tepuk 1, 2, 3.
Nah itu pembelajaran ya pada hari ini, bahwa kita harus pahami bahwasanya algoritma itu merupakan konsep dasar dari yang namanya coding. Ya. Algoritma itu merupakan dasar dari dalam menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, kalian semua untuk hari ini belajarnya dengan semangat, dengan baik, dan bisa menyelesaikan tadi permasalahan yang telah kita temukan dalam kehidupan kita di lingkungan mana? Di lingkungan ya, itulah kalian semua adalah anak yang hebat, semuanya bisa, ya, semuanya baik, dan juga terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Banyak untuk pembelajaran hari ini. Tapi sebelum ditutup, Bapak juga mengucapkan terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3, dan 4. Itulah pola berpikir yang berbeda. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 juga sama. Maksud samanya adalah sama bisa menyelesaikan, tapi langkah-langkahnya berbeda. Ya, itu pembelajaran hari ini tentang tentang coding, tentang berpikir komputasional, ya, yang telah kita pelajari. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua, dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Itu mungkin pembelajaran hari ini. Untuk wabillahi taufiq wal hidayah.